bisa daftar di puskesmas seluruh Kabupaten Karawang. Itu bisa mendaftarkan untuk pendaftaran BPJS UHC. Nah, dan juga bisa di rumah sakit semua di Kabupaten Karawang. Itu bisa untuk mendaftarkan BPJS UHC. Persyaratannya apa aja sih Pak yang harus dibawa oleh masyarakat Pak untuk daftar UHC baik di puskesmas maupun di RSUD Pak? Oke, persyaratannya cukup mudah. Yang pertama yang penting si masyarakatnya punya KTP yang sudah online, kemudian punya kartu keluarga yang sudah update berbarcode, kemudian nanti mengisi surat pernyataan pengajuan UHC nanti ada di masing-masing rumah sakit ataupun di puskesmas. Kemudian nanti ada namanya surat keterangan penyakitnya atau surat rujukan itu namanya. Terus kalau boleh tahu Pak, penyakit atau penyakit apa aja yang bisa di-cover oleh UHC ini Pak? Nah, untuk penyakit ini dari semua jenis penyakit itu akan di-cover oleh semua BPJS UHC ini Pak. Jadi tidak melihat penyakit A, B, C ini tidak ada pengecualian. Ya, jadi regulasi BPJS itu semua penyakit akan meng-cover semuanya oleh BPJS UHC ini. Yang penting tadi syaratnya ya udah aktif gitu. Termasuk persalinan juga termasuk. Semua mau kebidanan atau persalinan atau penyakit apapun itu akan bisa di-cover oleh BPJS. Untuk kecelakaan, misalkan kecelakaan lalu lintas atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu bisa tercover oleh UHC juga nggak? Terus bagaimana caranya untuk berobat ke RSUD Pak dengan UHC sendiri dengan tadi? Kalau ada kasus kecelakaan, ini mungkin kalau kecelakaan itu kan bisa ini kecelakaan ini ada dua biasanya. Jenis kecelakaannya ini kecelakaan tunggal atau ganda. Nah, kalau kecelakaan tunggal ini akan bisa dijamin oleh BPJS UHC ataupun BPJS Kesehatan. Syaratnya tapi harus menerbitkan dulu surat kepolisian dari Laka Lantas. Itu kemudian untuk kecelakaan ganda itu bisa dipakai dua penjamin. Penjamin pertama itu Jasara Harja, tapi tetap harus melampirkan juga surat keterangan dari kepolisian Laka Lantas. Penjamin kedua bisa BPJS. Terus untuk penanganan masyarakat dengan covering UHC sendiri, RSUD di tahun 2023 dan tahun 2024 sudah menangani berapa pasien Pak yang menggunakan UHC? Sejak terbit UHC ini sekitar dari akhir 2023. Nah itu dari pihak kami RSUD sebagai admin cash itu sudah mendaftarkan sekitar kurang lebih 2.300-an untuk pendaftar UHC yang daftar di RSUD ini. 2.300 atau kurang lebih. Untuk 2024 sampai 2024 sekarang. Itu rata-rata penyakit yang di-cover oleh UHC itu rata-rata penyakit apa Pak atau keluhan apa dari masyarakat? Kalau jenis penyakitnya mungkin kompleks ya. Jadi kompleks, ya. Jadi semua masyarakat ini sakit apapun ya bermacam-macam. Tidak terklasifikasi berarti ya? Iya, tidak di blok-blok gitu kan. Nah, terakhir Pak, pesan bagi masyarakat dengan adanya program UHC dari pemerintah daerah ini khususnya Kabupaten Karawang agar bisa mengoptimalkan layanan UHC ini, seperti apa pesan yang disampaikan pada pihak RSUD sendiri Pak? Pesannya mungkin dari pihak RSUD khususnya dari kami ini mungkin program UHC ini sangat membantu masyarakat Karawang untuk penjaminan kesehatan. Nah, cuma harus lebih ditingkatkan lagi untuk sosialisasinya ke masyarakat di Kabupaten Karawang, khususnya buat kami dari tenaga kesehatan yang sebagai admin cash mungkin bisa lewat PSM desa untuk
program WACA ini untuk sosialisasi ke masyarakatnya. Gitu, Pak. Oke, masyarakat kalau tanpa PSN bisa daftar WACA Pak? Bisa. Oh, bisa. Justru sekarang lebih simpel, lebih praktis. Jadi masyarakat bisa langsung untuk mendaftarkan UHC-nya bisa di puskesmas atau rumah sakit. Gitu. Jadi sekarang program WACA ini di sistemnya tidak melibatkan PSN ya? PSM atau dari desa itu. Berarti puskesmas ya nggak Puskesmas itu ya. Berarti secara mandiri bisa Bisa Pak, sangat bisa Pak. Yang penting kayak tadi syaratnya bawa KTP KK aja dulu ke. Emang harus sakit dulu Pak kalau pengen daftar WACA Pak? Nah sebenarnya tidak harus nunggu sakit. Kalau kita pengen mempunyai jaminan, khususnya contohnya WACA ini bisa, kalaupun tidak sakit, ketika kita tidak punya BPJS dan pengen punya BPJS khusus WACA, tinggal datang aja ke puskesmas. Kami bawa KTPK untuk mendaftarkan WACA. Ini seperti itu. Fasilitas yang bisa didapatkan Pak apa aja Pak dari WACA ini Pak selain penanganan pengobatan tadi Pak? Kalau fasilitas mungkin kalau namanya BPJS mungkin aturannya hampir sama dengan BPJS yang lainnya juga. Nah cuma karena UHC ini khusus untuk jatahnya kelas 3 mungkin tidak bisa naik kelas gitu aja. Untuk jatah kelas BPJS-nya UHC ini kelas 3, jadi ya keterbatasnya tidak bisa naik kelas. Nanti plat ya? Ya plat kelas 3, cuma untuk pelayanannya sama aja Pak, tidak ada membeda-bedakan. Sama aja untuk pelayanan WACA ataupun BPJS manapun sama aja. Berarti masyarakat nggak perlu khawatir ya dibeda-bedakan itu kan? Betul, tidak usah khawatir, takut dibeda-bedakan enggak.